dari CGP ini Pak dapat tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah, ya termasuk kepala sekolah dari CGP. Jadi saya dalam hal ini karena di sekolah, jadi saya mau wawancarai Bapak dengan kan setim saya Pak, mengenai cara Bapak mengambil keputusan, pengambilan keputusan di sekolah. Sebenarnya itu Pak. Begini yang pertama Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Jadi ini tentang dilema Pak. Kami di CGP baru belajar dilema etika. Bagaimana kalau kita kasih contoh saya satu kasus seperti apa kira-kira? Bagaimana Pak supaya contohnya? Ada Pak, biasa orang tua siswa suruh pulang anaknya karena tidak mau kasih sekolah anaknya. Maunya dia bantu di pertanian. Maksudnya bertentangan dengan kebijakan sekolah. Iya, Atau itu banyak terjadi di sini. Karena karakteristik dari SMP 32 itu agak berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan sana. Kita di sini kondisi ekonomi ya boleh dikata menengah ke bawah, sehingga hampir sekitar 30-40% barangkali orang tua itu menganggap bahwa pendidikan itu nomor sekian buat anaknya. Upaya yang kita lakukan di sekolah ada banyak upaya sebenarnya. Pertama memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan. Kemudian yang kedua, dari segi ekonomi, kita di sekolah ada semacam ada kotak amal untuk bantuan kepada siswa yang kalau alasannya karena seragamnya yang tidak lengkap lah apanya semua, itu kita fasilitasi seperti itu. Kemudian orang tua juga yang cenderung menganggap bahwa pendidikan itu nomor sekian, itu kita berikan contoh sampel bagaimana orang-orang yang dulunya menganggap bahwa pendidikan itu tidak menjadi utama, tapi setelah mereka belajar dan mereka bisa menjadi orang besar. Apa efektif Pak? Maksud saya kalau begitu kan berarti pengambilan keputusan, kalau kita berada di kasus seperti itu, sekolah membantu. Dia, ya apakah cara itu efektif? sejauh ini Pak? Yang sejauh ini kita lihat, jadi 7 tahun saya bertugas di sekolah ini. Memang kalau saya lihat grafiknya agak naik, meningkat jumlah anak sekolah dibanding yang putus sekolah. Jadi tahun pertama itu ada banyak sekali yang putus sekolah. Banyak putus sekolah sekitar sini. Sekolah, iya. Dengan alasan seperti itu ya? Dengan alasan seperti itu. Ada yang ditinggal oleh orang tuanya pergi mencari kerja di tempat lain. Ada yang karena persoalan ekonomi sampai anaknya terpaksa tidak dikasih sekolah. Tapi dengan cara-cara yang seperti kita lakukan tadi, itu dengan sendirinya akan berkurang. Alhamdulillah, tahun ini barangkali hampir tidak ada yang putus sekolah gara-gara masalah ekonomi. Kalau orang-orang yang berada di balik atau yang menjadi tangan kanan seseorang, atau adakah faktor-faktor yang mempermudah dia kerjaannya atau Saya mendukung keputusan. dalam pengambilan keputusan, misalnya bukan hanya sendiri Bapak, misalnya didukung oleh komite kah atau teman-teman guru. Yang jelas stakeholder yang ada di sekolah itu sangat membantu, terutama rekan-rekan guru. Jadi saya biasa katakan ke teman-teman bahwa kita ini punya teamwork. Ada kita punya tim kerja memang, salah satunya Ibu Juli itu, tapi masing-masing mengurusi bagiannya sendiri. Ada yang mengurusi masalah siswa, ada sarpras, dan itu saya anggap efektif dan termasuk berhasil karena mereka paham dengan tupoksinya mereka. Nah, ini yang banyak mendukung kebijakan yang kita ambil di sekolah, sehingga hal-hal yang seperti di awal tadi kita bicarakan meminimalisir kondisi seperti yang tadi. Bagaimana kalau kasus yang lain Pak, kasus-kasus besar yang ini dua kepentingan mungkin sama-sama besar, tapi kayak dilema di situ, pengambilan salah satunya keputusan. mungkin mengandung nilai kebajikan. Iya. Iya.
memang Kayaknya baru-baru ini Seorang- ada gitu ya Pak, dia terjadi gitu kasus-kasus. seorang pemimpin memang kalau saya pelajari ya, untuk mengambil satu keputusan kebijakan terkadang memang harus mengesampingkan itu perasaan, rasa. Gitu Pak. Jadi iya, kayaknya sulit untuk mengambil keputusan kalau masih lebih besar rasanya. Iya. Nah ini yang banyak terjadi di sekolah-sekolah yang dipimpin oleh orang-orang yang barangkali saya salah satunya, selalu ada pertimbangan rasa sehingga sulit untuk mengambil satu keputusan. Tapi alhamdulillah dari kelemahan itu saya biasa sering sharing sama teman-teman itu, dan kalau ada persoalan seperti yang dikatakan tadi, ada dua kepentingan yang sebenarnya sama-sama ada nilai gunanya ya, kebajikannya. Iya. Saya pribadi ya, saya cenderung kalau memang itu yang selama ini saya lihat di dalam proses saya selaku pemimpin atau selaku penanggung jawab di sekolah ini, saya harus melihat dulu bagaimana si A atau si B ini terhadap apa yang menjadi tanggung jawab yang mereka laksanakan selama ini. Kalau kebijakannya, kalau persoalannya sama, saya otomatis dari memilih yang selama ini banyak mendukung atau membantu program sekolah ya. Itu saja. Meskipun saya tetap tidak menganggap bahwa yang satu ini tidak penting. Ya, jadi ada skala prioritas. Ada saya lagi prioritaskan Iya. yang selama ini saya lihat, karena terkadang kan ada juga orang bagus ide, tapi actionnya yang Kerjaan terjadi. Anda. Banyak orang bagus idenya, kalian kasih ide begini. Setelah kita laksanakan, Eksekusinya enggak ada. tidak ada. Jadi itu tadi, kalau untuk saya lihat dulu selama ini siapa yang selama ini mau bekerja, kan yang mau dulu, yang mau dan yang mampu melaksanakan. Jadi langkah-langkah seperti apa itu Pak yang kita gunakan Yang untuk yang pada saat kita mengambil keputusan yang tadi, dua kepentingan. kalau dua kepentingan yang sebenarnya sama-sama tujuan akhirnya sama, tinggal saya petakan dulu. Oh ini misalnya si A dengan si B ini sama-sama sebenarnya tujuannya sama. Apa yang disampaikan pada dasarnya sama. Tinggal saya berikan saja penguatan ke yang itu tadi, yang saya anggap bahwa saya lebih dominan ke yang lebih mau bekerja. Tapi tidak lantas menganggap bahwa yang itu tadi tidak terlalu penting ide yang diberikan. Iya. Kira-kira apa yang menjadi tantangannya kalau kita pengambilan untuk keputusannya seperti itu? Tantangannya di dalam Ya, betul. Kadang ya itu saya bilang tadi. kan Ras. berbeda pendapat Iya. ini Ras, cerita. kan. Pasti ada yang pro, ada yang kontra. yang tidak diakomodir, Ya, itu terkadang merasa bahwa mereka tidak terlalu dipedulikan, disepelekan. Padahal sebenarnya saya sebenarnya 7 tahun di sini saya selalu mau menghilangkan sekat-sekat Ya. di antara teman-teman guru. Tapi ya namanya manusia juga, dan di satu tempat kerja pasti ada yang senang, ada yang tidak senang. Dan kalau masih di atas 90% yang suka kan Masih kebijakan, yang dominan, saya anggap, ya. saya anggap itu masih lebih bagus. Kalau sudah setengahnya yang ini sudah perlu dipertimbangkan. sudah perlu saya cari alternatif lain. Berarti itu kasus kalau kita selesaikan Pak, kalau ada kasus langsung kita selesaikan, atau adakah kasus yang mungkin menunggu kita rencanakan dulu dikasih begini sehingga tidak tersolusikan langsung, atau bagaimana Bapak menyelesaikan Ya, saya kasus pribadi ya. sebenarnya? Iya. Kalau saya pribadi kadang ada
kasus, ada permasalahan yang saya langsung selesaikan pada saat itu. Iya. Tapi kadang saya bawa pulang dulu. Nanti di rumah baru muncul ide-ide saya. Pikirkan, ya. Kadang seperti itu. Jadi tergantung dari tingkat bagaimana persoalan itu bisa diselesaikan. Kalau saya nggak bisa saya selesaikan pada saat itu, saya selesaikan. Tapi kalau tidak, daripada menjadi beban buat Iya. saya juga, lebih saya bawa pulang tidur dulu. Kemudian muncul ide-ide bagaimana cara mengatasi. Jangan sampai terburu-buru kita salah mengambil keputusan. Itu. Barangkali itu hikmahnya ya Pak. Iya. Maksudnya kalau dari kasus-kasus yang Kemudian kan bisa lihat sendiri. Saya kalau ada masalah biasa, kalau tidak bisa selesaikan, saya diam. diamkan dulu di Pak. Kemudian saya pulang tidur dulu. Besok baru saya panggil sama ada masalah sama masalah. Saya kan selama ini menganggap bahwa guru saya itu kan teman-teman saya, sehingga nanti tidak ada gap di antara saya dengan teman-teman. Tapi fungsi manajerial atau tidak, itu saya awal-awal saya tidak tahu. Jelas kalau di fungsi manajerial seperti planning organisasi itu kita sudah lakukan, tapi dari segi lain saya tidak tahu. Jadi intinya Bapak ingin membangun keakraban nih ke Iya. teman-teman. Tantangannya Pak. Ya, tantangan itu kan setiap orang kan punya ciri sendiri. Saya punya guru kan ada berapa puluh orang di sini pasti berbeda istilahnya. Sehingga tadi saya kembali katakan bahwa suatu hal yang saya lakukan kemungkinan saja bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Tapi kan saya ambil satu keputusan itu berdasarkan proses yang selama ini saya lihat, tidak ujuk-ujuk saya lakuin saja, tidak begitu. Makanya saya sering sampaikan ke teman-teman saya bilang, kalau kita mau diperhatikan, jangan nanti ada apa-apa baru perlihatkan dirinya, tapi sebelumnya lihatkan terus, baik kita bisa mengevaluasi juga bahwa oh ini orang bisa bekerja ini tidak. Dan saya juga kan tidak pernah ada rasa benci, rasa dendam sama orang. Kalau memang dia kinerjanya bagus, kenapa kita tidak ambil? Kan seperti itu yang saya lakukan selama ini. Kalau memang mereka mau bekerja, bukan nanti pada saat itu mereka baru menunjukkan diri juga. Tapi kelihatan Pak hasilnya. Maksudnya bagaimana Bapak bisa ukur efektivitas dari hasil keputusan yang kita ambil Pak? Oh iya jelas ya, dan saya sangat bermanfaat karena kita sudah tahu sedikit banyak kita tahu. Misalnya orang-orang yang kita percayakan untuk melakukan hal itu kita sudah tahu, sudah mengukur dibanding orang yang baru Baru mau dicoba. Berarti ada yang seseorang yang atau faktor apa yang membantu di dalam sih dalam mengambil kebijakan atau keputusan dalam dilema itu. yang banyak membantu. Ya, kalau dari intern kami sudah saya katakan tadi kan ada beberapa teman-teman saya yang Tim kerja Wakil. kerja tim ini yang banyak mensupport saya, memberikan masukan kalau ada kebijakan yang kita mau ambil itu saya tidak langsung ambil sendiri. Iya. Saya panggil teman-teman masih saya. ada dibicarakan dulu Iya. di kelompok itu Kelompok kecil, kecil, itu nanti di Baru kita bawa ke forum. Ke forum, sudah fix baru. Jadi Iya. seperti itu kalau kami. baik. Terima kasih Pak Kepala Sekolah atas waktunya bagi kami calon guru penggerak angkatan 7. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat bagi kami dan insya Allah akan kami aplikasikan di sekolah kami masing-masing. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Sukses.